This fight clock is brought to you by Modelo, Vendramini in black. Paddy Pimblett not rocking the orange tonight, he's in red. You know, coming in with the lead leg as well. With the lead leg, the back leg you get a little momentum on it, but the lead leg to do it like that, I mean, that is special athletic ability. Audio Jungle. Siapa yang tidak kenal Li Jingliang, petarung yang beberapa bulan lalu baru saja dikalahkan Khamzat Chimaev dengan submission, ternyata adalah bintang besar di negaranya, China. The Lich yang telah berusia 33 tahun itu akan kembali ke oktagon pada tanggal 16 Juli mendatang melawan petarung Rusia Muslim Salikhov di UFC Fight Night 210 yang berlangsung di Amerika. Li sebenarnya adalah petarung UFC peringkat pertama di negaranya dari beberapa petarung Cina lainnya, seperti Zhang Weili. Namun ketika Li akan memasuki oktagon, mungkin orang berpendapat penggemar Cina akan bersorak untuknya. Namun ternyata sebaliknya, sorakan penggemar Cina akan bertuju kepada lawannya, terlebih lagi jika lawan Li Jingliang berasal dari Rusia. Identifikasi ini hampir dapat dipastikan akan didapatkan oleh Muslim Salikhov sebagai lawan Li Jingliang pada bulan depan. Pasalnya petarung Rusia yang berusia 38 tahun ini, meski belum amat populer di telinga penggemar UFC, namun di Cina, ia adalah legenda yang bonafide yang dicintai penggemar seni bela diri Cina. Petarung asli Dagestan itu saking dikenalnya juga telah memiliki nama khusus di Tiongkok yang dikenal sebagai Mutua karena memiliki sejarah panjang dalam seni bela diri Tiongkok. Seperti banyak petarung Tiongkok lainnya di UFC, Muslim telah lama dilatih dalam gaya bertarung Wushu Sanda, sebuah gaya seni bela diri yang berakar pada kungfu Tiongkok. Sanda bukanlah olahraga tarung yang paling utama di luar China, tetapi Muslim Salikhov tampaknya ditakdirkan untuk menjadi seorang praktisi dari seni Wushu Sanda. Dan di Dagestan, The Lich telah membuat rumah bagi sekolah Sanda elit yang dikenal sebagai Kuil Shaolin Rusia. Sekolah ini sebelumnya sengaja didirikan oleh seorang penggila kungfu Rusia pada tahun 1990-an dan telah menghasilkan ratusan juara Sanda, termasuk Salikhov dan sesama bintang UFC Zabit Magomedsharipov yang ketiga di segi delapan tampak jelas irama wushunya. Muslim Salikhov adalah bakat yang menonjol, terbukti pada tahun 2006 ia membuat sejarah dengan menjadi pemenang pertama non-Cina dari kejuaraan kelas terbuka King of Kung Fu di Chongqing, Cina Barat Daya, dengan mengalahkan 4 petarung Sanda top dari Cina. 2 tahun kemudian ia mengokohkan reputasinya di Tiongkok dengan memenangkan medali emas di turnamen Wushu Beijing, acara bergengsi yang diadakan bersamaan dengan Olimpiade Beijing tahun 2008. Muslim Salikhov alias Mutua terus berkompetisi di acara seni bela diri dan Sanda Tiongkok selama 9 tahun sebelum menandatangani kontrak dengan UFC, memikat para penggemar dengan gerakan khasnya yang mematikan plus tendangan berputar yang disebut naga melibaskan ekornya dalam bahasa Mandarin. Salikhov tidak memiliki kehadiran media sosial untuk dibicarakan, tidak melakukan pembicaraan sampah, dan membuat beberapa penampilan promosi dengan kerendahan hatinya yang telah ditanamkan dari kebajikan seni bela diri tradisional itu sebagai seorang anak di Five Cardinal Directions. Bahkan untuk merayakan seperti selebrasi setelah menang juga dianggap hal yang tidak sopan. Sebelum saya memenangkan gelar Raja Kungfu, tim karate Rusia datang untuk pertandingan Rusia versus Cina. Rusia kalah dan petinju kelas berat bernama Sergei Osipov kalah KO. Wartawan di Cina mengetahui dia berada di dinas keamanan.
Mereka berpikir, saya bekerja di tim perlindungan dekat pemerintah. Ketika saya mengalahkan 4 pejuang Cina pada malam yang sama, mereka bertanya apakah Presiden Putin mengirim saya untuk membalas dendam untuk Sergei, kata Muslim yang saat itu diduga Cina sebagai orang pemerintahan Rusia. Pertarungan antara Li Jingliang versus Muslim Salihov ini mungkin akan menimbulkan diskusi yang panjang di antara penggemar MMA Cina. Pasalnya, selain pertarungan mereka nantinya, ada juga pertarungan antara mantan juara UFC Zhang Weili melawan Joannik Jędrzejczyk yang kabarnya lebih menarik perhatian dibandingkan pertarungan mereka khususnya bagi penggemar Cina. Komunitas MMA Cina sebetulnya sangat berjiwa patriotik. Tetapi sejumlah komentator di media Gedoumi, sebuah aplikasi khusus untuk penggemar MMA Cina, secara terbuka mengatakan jika mereka nantinya akan mendukung Muslim Salihov. Saya mendukung Mutua, dia memiliki era sanda yang brilian, seperti yang ditulis salah satu penggemar di aplikasi tersebut. Sementara penggemar lainnya mengatakan jika mereka tidak keberatan siapapun nanti yang akan menang, karena mereka memandang kedua petarung itu sebagai perwakilan dari seni bela diri Tiongkok, baik Muslim ataupun Li Jingliang. Tidak peduli siapa yang menang, itu akan brilian. Ini akan membuktikan reputasi sanda Cina, komentar salah satu penggemar lainnya. Mengetahui perhatian dari penggemar UFC Cina ini, Salihov ternyata tidak kaget dengan komentar-komentar mereka. The Leech mengatakan, pertama, saya seorang juara dalam olahraga mereka. Saya memberitahu semua orang bahwa saya berasal dari seni bela diri Tiongkok. Juga saya telah berkompetisi di level tertinggi di Cina sejak tahun 2003. Tinggal dan berlatih di sana, katanya. Menurut Muslim, ketika dia berkompetisi di Cina, dia sering menerima dukungan yang menggelegar dari penonton lokal dan sering mendapat dukungan penonton bahkan ketika dia melawan lawan petarung dari Cina. Ketika saya berperang melawan orang asing, dukungan itu persis seperti apa yang didapat oleh seorang pejuang Tiongkok. Saya ingat sekelompok penggemar datang ke semua pertarungan saya. Saya bertarung di banyak kota dan grup penggemar ini akan muncul di semua pertarungan saya. Saya ingat dan sangat menghargai semua ini, katanya lagi. Veteran Rusia itu mengatakan dia sangat menantikan pertarungannya dengan Li Jingliang, meskipun Muslim punya satu penyesalan dari potensi pertarungan ini, karena menurutnya dia berharap pertarungan itu sebaiknya diadakan di Cina. Jika bukan karena pandemi, kami akan bertemu lebih awal, dan itu ada di Cina. Itu akan menjadi acara utama. Saya merindukan Tiongkok. Jika semuanya dalam waktu dekat kembali normal, saya ingin melakukan beberapa pertarungan UFC di Cina. Tambahnya lagi, menutup pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.